Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Ibu Irma Suryani kembali menyemprot Profesor Ikrar Nusabakti. Ya, karena Prof Ikrar ini teman-teman membuat omon-omon dan statement yang tidak jelas di channel YouTube-nya. Dia mengatakan bahwa dan menyarankan mungkin ya kepada Pak Prabowo agar tidak menerima Pak Jokowi di Partai Gerindra karena Pak Jokowi adalah seorang pengkhianat. Partainya aja dikhianati, PDIP apalagi Gerindra nantinya. Waduh. Ini statement-statement kebencian yang sudah akut sepertinya teman-teman ya. Dan untuk lebih jelasnya teman-teman ya, mari kita dengarkan apa kata Ibu Irma kepada Profesor Ikrar Nusabakti. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi dalam kasus Pak Jokowi, Kak Irma melihat antara loyalitas dan apresiasi itu tidak timbal balik, dirasakan atau diterima oleh Pak Jokowi. Ya, saya kalau kita lihat ya seluruh netizen ya publik di Indonesia kan bisa sama-sama melihat banyak hal yang misalnya kalau bukan karena PDIP dia bukan siapa-siapa, misalnya begitu-begitu itu kan sebenarnya netizen akan itu menilai gitu ya, dan itu yang mungkin terus digoreng-goreng oleh banyak pihak yang kemudian juga akhirnya memunculkan satu image negatif gitu ya, seolah-olah bahwa bukan seolah-olah sih ya, para publik menilai bahwa Pak Jokowi memang nggak dihargai. Tidak gitu. dihargai. Nah itu yang dirasakan oleh orang pendukung Jokowi nih, gitu ya, orang-orang yang bersimpati pada Pak Jokowi tentu, gitu ya. Nah, maka kemudian ketika misalnya Pak Jokowi merasa nggak nyaman dengan segala hal yang memang kemudian muncul di publik terkait banyak sekali narasi-narasi yang memojokkan beliau, gitu ya. Entah itu dari partainya, entah dari orang-orang oposan yang memang nggak menyukai beliau, gitu. Ya akhirnya mungkin beliau ngambil sikap juga kan gitu ya. Kalau seseorang kemudian mengambil sikap, saya kira itu hak azazi manusia yang paling dasar. Ya, bahwa setiap orang sebagaimana konstitusi kita kan, setiap orang berhak memilih dan dipilih gitu ya. Setiap orang juga punya hak menentukan jalan hidupnya sendiri, setiap orang punya hak hidup gitu kan, semuanya juga sudah ada ya dalam konstitusi kita gitu. Jadi kalau dari saya pribadi dalam politik tuh nggak boleh ada kata-kata pengkhianatan menurut saya. Karena apa? Katanya politik itu dinamis. Politik itu kepentingan. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, besok bisa jadi kawan. Kan seperti itu. Kalau seperti yang dinilai dan kemudian dituduh oleh Prof Ikrar Nusabakti itu, Kak Irma, Pak Jokowi ini jelas-jelas dianggap tidak loyal, bahkan levelnya sudah berkhianat karena tidak ikut kebijakan partai. Dan kemudian itu diamplifikasi terus kemana-mana bahwa Pak Jokowi memang seorang pengkhianat. Bahkan ketika kedatangan Pak Jokowi kemarin ke kediaman Presiden Prabowo, entah dalam rangka silaturahmi dan seterusnya, itu pun di-framing, diingatkan kepada Presiden Prabowo untuk tidak menerima pengkhianat di Gerindra, kan begitu. Nah, atas sikap seperti ini bagaimana pandangan Kak Irma? Saya juga bisa bilang ya, saya juga bisa bilang atau masyarakat juga bisa bilang Pak Ikrar Nusabakti juga mengkhianati Pak Jokowi loh, kan gitu ya. Karena beliau jadi duta besar itu kan juga karena Pak Jokowi. Iya toh? Kalau itu yang kemudian disampaikan netizen ataupun publik kepada beliau, kan beliau juga nggak boleh marah. Gitu ya, bahwa beliau pernah jadi duta besar dan itu juga atas bantuan Pak Jokowi Presiden Jokowi. Ya toh. Jadi kemudian sekarang beliau jelek-jelekin Pak Jokowi di mana-mana, kan semua juga publik juga tahu gitu ya. Dengan narasi-narasi yang selalu beliau sampaikan ke publik itu saya juga dengar gitu ya di media ya, di medsos gitu. Tapi saya juga bingung, makanya saya bilang kan pernah di ILC juga beliau sampaikan ya hal-hal yang menurut saya itu sepertinya di banyak tempat itu terus ya kayaknya nadanya. Beliau sangat memojokkan Pak Jokowi gitu. Dia bilang baru sadar bahwa Pak Jokowi begini. Loh, seorang profesor ya kan. Dulu waktu jadi duta besar kemana aja, kok baru sekarang setelah Pak Jokowi ninggalin partainya gitu ya, kemudian dia baru ngomong-ngomong ke sana kemari macam-macam. Jadi menurut saya seorang akademisi sekelas beliau itu nggak pantas juga bicara seperti itu gitu ya.
tidak memberikan diskursus yang positif kepada publik menurut saya. Masalahnya Seorang kan profesor pula ya kalau kan. misalnya itu disampaikan oleh seorang akademisi dengan title profesor dan itu di mana-mana itu terus yang disampaikan gitu kan. Memang akhirnya terlihat bahwa ini sebenarnya sangat subjektif ya kan. Padahal mestinya sebagai seorang akademisi ya kan menyampaikan objektivitas gitu. Kalau toh kemudian itu di underline supaya Pak Prabowo mendengar pesan saya, Pak Prabowo supaya mendengar podcast saya, supaya jangan menerima pengkhianat, ya kan? Karena partainya saja dikhianati, ya kan begitu. Nah, bahasa-bahasa seperti ini menurut Kak Irma elok nggak sih? Ya sebagai akademisi saya makanya selalu bilang ya baik kepada Pak beliau juga kepada RG misalnya kan, cobalah sebagai akademisi itu bicara dengan diksi-diksi, dengan narasi-narasi yang positif. Narasi ya, kalau kritik silahkan aja, nggak ada masalah bagi saya. Ya, ya. Karena apa? Karena seorang akademisi itu kan dia punya banyak mahasiswa, punya banyak pengikut pasti ya, mahasiswa-mahasiswanya. Nah kalau guru kencing berdiri kan murid kencing berlari, Bang. Ya, bagaimana anak bangsa ini ke depan ya bisa menghargai orang tua, kemudian para tokoh-tokoh bangsa ya kalau selalu dicekoki dengan kepentingan-kepentingan politik dan yang kemudian diamplifikasi untuk menjelek-jelekkan seseorang karena bukan dari golongannya. Menurut saya kan akademisi harusnya fair, harusnya clear, independen. Gitu. Harusnya seperti itu, bukan berpihak gitu ya, bukan justru malah underestimate yang dikedepankan selalu kepada tokoh-tokoh, misalnya satu tokoh tertentu. Orang bisa baca kok, masyarakat udah bisa tahu, oh akademisi ini akademisinya partai itu, oh akademisi ini akademisi partai ini. Itu sebenarnya masyarakat sudah nggak bisa lagi dibohongin dengan title bahwa dia seorang akademisi, nggak bisa. Karena narasi-narasi yang keluar dari mulutnya itu ya dari statement-statementnya itu masyarakat udah bisa menilai ini dari sini ini dari sini kan gitu. Kira-kira para elit partai seperti Pak Prabowo mungkin juga ketumnya Nasdem Pak Surya dan ketum-ketum partai lainnya atas penilaian seorang akademisi senior seperti Prof Ikrar itu menjadi pertimbangan nggak sih Kak Irma? Kalau kita diajarkan untuk tidak menyinggung partai lain, tidak menjelek-jelekkan partai lain gitu ya. Kalau kami di Nasdem diminta untuk tidak ikut campur urusan partai lain. Tetapi kalau itu menyangkut bangsa dan negara yang sehingga menimbulkan kegaduhan, ya kita boleh berstatement gitu kan. Tapi untuk ikut campur dalam urusan internal mereka kita nggak pernah mau ikut campur itu. Kita nggak akan pernah menilai soal itu. Karena itu urusan mereka, kita hargai apapun yang mereka putuskan gitu. Tapi masalah soal Jokowi mau berlabuh di mana misalnya, menurut saya ini kan politisi, kan politisi itu kan salah satu fungsinya adalah speak up. Speak up. Ya speak kan? up ya. Nah, saya ingin menyampaikan begini, loh dia orang bebas, toh udah dipecat. Walaupun belum menerima SK sekalipun seperti itu. Saya kira banyak partai yang mau menerima beliau, menunggu malah gitu ya, mau kemana nih beliau ini seperti itu. Dan banyak partai yang sampai mengatakan ya kami sediakan karpet merah ke Pak Jokowi. Kalau PAN mengatakan ya karpet biru teman-teman ya. Waduh. Jadi ya nggak usah juga, kalau menurut saya semua pendukung beliau, mendukung Pak Jokowi ini juga nggak terlalu worry ya, nggak khawatir gitu dia mau kemana gitu. Karena apa? Kita bisa lihat dulu sebelum beliau lengser itu presiden akal sesat saya sebut gitu ya. Rocky Itu Gerung. menyebab nanti kalau sudah Rocky Gerung kayak itu kalau sudah selesai Pak Jokowi nanti akan jadi bebek lumpuh, nggak akan ada yang mengundang, nggak akan ada Si Refli Harun juga mengatakan hal seperti itu. yang mau lihat, nggak ada yang mau salaman. Tapi bisa kita lihat hari ini ya, kemanapun beliau pergi, itu kamera, masyarakat semua masih mengeluh-elukan beliau gitu. Betul. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, nggak akan ada yang bisa membuat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pecah kalau menurut saya. Karena beliau tuh soulmate. Dan Pak Prabowo secara gentle menyatakan ke publik bahwa tanpa Pak Jokowi dia nggak akan jadi presiden, nggak akan menang. Dan itu satu pengakuan Pak Prabowo itu sendiri satu ya. hal yang luar biasa.
Nah, itulah seorang negarawan gitu loh, yang mau mengakui apa adanya, yang menghormati orang yang sudah melakukan kebaikan kepadanya. Nah, ini presiden kita hari ini loh, Betul, betul. ya kan? Maka kemudian Sangat Pak Prabowo mengajak besar sebanyak hati, ya pihak untuk mengelola negara ini secara bersama-sama. Itu luar biasa loh. Ya kan? Tapi banyak juga yang nyinyir-nyinyir kan ya, begana begini begono soal kabinet beliau gitu ya. Ya kurang lebihnya kita bisa lihat nanti. Saya yakin Pak Prabowo akan melakukan hal terbaik untuk bangsa ini, baik terhadap orang-orang yang masuk ke dalam kabinetnya, yang mendukungnya, ya satu-satu akan ada seleksi alam menurut saya. Nah, memang Pak Prabowo hari ini kabinetnya gemuk, karena beliau ingin betul-betul orang ini berada di sini dan harus menyelesaikan ini. Right man in the right place maksudnya, Right ya man kan? in the Kita right bisa lihat place. itu. Maunya Pak Prabowo kalau saya lihat dari program kerja beliau. Tapi memang nggak segampang itu sih kalau ngelihat banyaknya ya orang yang membantu beliau di kabinet, ada utusan khusus, ada wamen dan sebagainya. Dan maka kemudian yang saya yakini baik wamen, baik utusan khusus, ya seleksi alam pasti akan berguguran kalau memang mereka tidak firm. Dan Pak Prabowo, dan ketika itu terjadi, mereka nggak bisa menyalahkan Pak Prabowo dong. Mereka nggak firm kok. Kan itu yang ingin disampaikan Pak Prabowo sebenarnya. Lu dulu bantu gua dan saya apresiasi kan gitu. Dan itu luar biasa. Dia mengapresiasi setiap orang yang punya jasa kepadanya, itu luar biasa. Tapi dia juga mengatakan kepada orang-orang ini, lu kalau nggak firm lu minggir. Gitu. Berarti kalau Gus Miftah kemudian contohnya. diksi pengkhianat atau berkhianat ya, yang coba diglorifikasi oleh Prof. Ikrar, Pak Jokowi seorang pengkhianat, karena itu perlu Ketua Umum mewaspadai kalau misalnya Pak Jokowi bergabung ke partai mereka, entah itu ke Gerindra, ke partainya Kak Irma sendiri, ke Nasdem, PAN, ke Golkar, Demokrat, dan Golkar. seterusnya. Nah, diksi berkhianat yang disampaikan oleh Prof. Ikrar ini kira-kira mengganggu para ketum partai nggak untuk memberikan posisi terhormat manakala Pak Jokowi memilih misalnya ke Nasdem, anggap begitu, karena saya ada bersama Kak Irma nih sekarang. Saya kira enggak lah ya. Enggak ya? Enggak lah. Politik itu dinamis. Apa yang melatar belakangi ketum-ketum partai ini tidak terganggu dengan framing yang dilakukan tokoh-tokoh atau akademisi seperti Prof. Ikrar dengan diksi berkhianat itu, Kak Irma? Pertimbangannya apa? Ya, kita sama-sama tahu ya. Yang ngomong ini siapa dulu gitu loh. Kan itu masalahnya. Yang bicara siapa? Siapa yang bicara itu Siapa dulu yang bicara? Bukan Itu apa yang disampaikan enggak, ya? siapa dulu yang bicara? Siapa yang menuduh? Siapa yang menyampaikan ini? Kan seperti itu. Yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, politik ini dinamis. Untuk membangun Indonesia ini nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Nah, kalau Pak Jokowi misalnya, ya, mau bersama-sama partai lain untuk membangun bangsa ini ke depan lebih baik, dengan apa yang dia punya hari ini ya, masa beliau luar biasa loh. Jangan salah, masih Betul, banyak loh orang banget yang mencintai beliau gitu ya. Betul. Nah, walaupun ada banyak yang nggak suka, wajar-wajar aja. Di dunia ini mana ada sih ya semua suka. Kepada saya pun juga banyak juga yang nggak suka. Kalau orang yang nggak suka dengan Jokowi pasti nggak suka sama saya, karena dianggap saya adalah mantan jubirnya Pak Jokowi, kan seperti itu. Tapi saya berpegangan pada satu kalimat bijak Ali bin Abi Thalib. Nah, Ya. Waduh, keren. Jangan pernah gitu kan. Jangan pernah kau jelaskan dirimu kepada tentang dirimu kepada orang yang tidak menyukaimu. Karena dia pasti nggak akan pernah percaya. Tapi bagi yang menyukaimu, nggak penting itu, nggak penting penjelasan itu. Nah, hargai dan hormatilah orang-orang yang menyukaimu. Perhatikan dia karena dia akan mendoakanmu. Tapi orang ini nggak akan pernah mendoakanmu. Betul. Dia akan membawa kesusahan bagimu. Iya, Maka abaikan. Wah, keren itu. banget. Keren banget. Menarik. Maka saya meminta kepada Pak Jokowi, ambil nih kalimatnya apa Ali bin Abi Thalib, ya kan? Abaikan. Jalan terus, berikan yang terbaik untuk Indonesia. Waduh, keren banget teman-teman ya, statement-statement dari Ibu Irma Suryani di video ini teman-teman. Dan ini video dari Unpacking Indonesia yang dimana menghadirkan Ibu Irma sebagai narasumbernya teman-teman ya. Dan saya sangat senang kalau Ibu Irma Suryani menjelaskan sesuatu ya sangat objektif teman-teman ya.
Dan ya beda jauh lah dengan Prof Ikrar, Prof RG, Prof Rocky Gerung yang katanya Profan ya kan. Aduh, saya tuh bingung ya kok Prof Ikrar mengatakan hal demikian ya kan, tapi dia tidak pernah membongkar ataupun membuka tabir kenapa Pak Jokowi melakukan hal itu. Kenapa Pak Jokowi akhirnya tidak mendukung calon dari partainya kemarin, teman-teman. Kenapa Prof Ikrar tidak pernah menjabarkan apa yang dilakukan Megawati, partai PDIP kepada Pak Jokowi? Kan itu tidak pernah dijabarkan, seolah-olah yang salah hanyalah Pak Jokowi, teman-teman. Dan ini kan tidak fair menurut saya, teman-teman. Dan selama ini ya mereka selalu memojokkan Pak Jokowi, dikatai pengkhianat, dikatai berkhianat dan segala macam. Ya, Pak Jokowi berkhianat mungkin saja kepada partainya, tapi tidak kepada rakyat, teman-teman. Waduh, keren banget ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.